Halo semuanya, perkenalkan nama saya Odilia Oktaviana dengan NIM 2301010293. Pada video kali ini, saya akan membuat video terkait UAS struktur data, di mana saya akan membandingkan binary search versus hash search, di mana saya akan membuat generate data random integer sebanyak 10.000 buah, kemudian saya akan melakukan pencarian data integer sebanyak 5 angka yang berbeda, kemudian saya akan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk pencarian dari suatu data, dan saya akan memastikan setiap algoritma search menggunakan data random integer nomor 1 dan data integer yang dicari dari nomor 2 yang sama. Sebelum kembali kepada algoritma yang akan saya buat, saya akan menjelaskan perbandingan cara kerja dari binary search dan hash search. Yang pertama ada binary search. Cara kerjanya adalah binary search adalah algoritma pencarian yang efisien digunakan pada data yang sudah terurut. Algoritma ini biasanya bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian, yaitu setiap langkahnya akan membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Yang pertama, data harus diurutkan. Nah, biasanya dalam urutan ini akan menurun. Kemudian, algoritma membagi data menjadi dua bagian dan memeriksa elemen tengah. Jika elemen tengah sama dengan elemen yang dicari, maka pencarian akan selesai. Tetapi, jika elemen tengah lebih besar dari elemen yang dicari, maka pencarian dilanjutkan ke separuh kiri dari data. Sebaliknya, jika elemen tengah lebih kecil dari elemen yang dicari, maka pencarian dilanjutkan ke separuh kanan dari data. Proses ini berlanjut hingga elemen ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Dari binary search ini memiliki kelebihan, yaitu efisien dan kompleksitas waktu O log n. Nah, setelah pengurutan ini akan membuat sangat cepat untuk pencarian berulang setelah proses pengurutan awal. Yang kedua, cocok digunakan pada data yang statis dan dapat diurutkan. Selain itu juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan data terurut sebelum pencarian dilakukan. Kemudian pengurutan data memerlukan waktu ON log N. Kemudian dari hash search sendiri, cara kerjanya adalah menggunakan struktur data tabel hash atau hash tabel, di mana untuk menyimpan data dan mengakses elemen data. Hash tabel ini memanfaatkan fungsi hasil untuk mengonvensi kunci atau key menjadi indeks dalam tabel. Yang pertama adalah data akan dimaksudkan ke dalam hash tabel dengan menggunakan fungsi hash yang menghasilkan indeks unik untuk setiap elemen data. Yang kedua, saat mencari elemen, fungsi hash akan diterapkan pada kunci pencarian untuk menemukan indeks di mana elemen tersebut memungkinkan berada dalam hash tabel. Jika elemen ditemukan pada indeks yang dihasilkan, maka pencarian akan selesai. Tetapi jika terjadi tabrakan hash atau hash collision, yaitu dua kunci yang berbeda akan menghasilkan indeks yang sama. Solusinya adalah umumnya akan menggunakan teknik chaining atau linear probing untuk menangani tabrakan tersebut. Nah, hashers ini juga memiliki kelebihan, yaitu pencarian konstan dengan kompleksitas waktu O1, yaitu output 1 dalam kasus terbaik. Kemudian tidak memerlukan data terurut sebelumnya, berbanding terbalik dengan binary search. Kemudian cocok digunakan untuk data yang dinamis atau ketika pencarian berulang akan diperlukan. Selain itu juga memiliki kekurangan yang dimana memerlukan alokasi memori tambahan untuk hash table. Yang kedua dapat menjadi kurang efisien jika saja terjadi banyak tabrakan hash, terutama jika teknik penanganan tabrakan tidak optimal. Nah, sekarang kita akan melihat hasil dari algoritma codingan yang akan saya buat, yaitu perbandingan berurutan waktu antara hash search dan binary search. Oke, ini merupakan hasil dari algoritma yang saya buat, yaitu perbandingan antara binary search dan hash search, di mana saya akan membuat codingan dari UAS struktur data. Yang pertama saya akan mencari fungsi untuk generate dari data random integer sebanyak n, di mana saya akan membuatnya. Dan yang kedua, saya akan mencari fungsi untuk melakukan binary search. Jadi yang pertama kita perlu membuat algoritma fungsi untuk generate data random.
Ya, nah, gunanya itu generate data random untuk angka dari binary search dan hash search. Kemudian yang kedua, kita akan membuat fungsi untuk melakukan binary search terlebih dahulu. Nah, setelah membuat algoritma dari binary search, kita akan membuat fungsi untuk melakukan hash search. Setelah membuat fungsi dari binary search dan hash search, kemudian saya akan membuat main program untuk keduanya. Yang pertama itu generate data random sebanyak data size-nya sebanyak 10.000 seperti yang saya jelaskan pada awal. Kemudian saya akan pilih 5 angka acak data untuk dicari, dan yang berikut saya akan mengurutkan data untuk binary search. Setelah saya membuat urutan data untuk binary search, kemudian saya akan membuat data untuk hash table. Nah, setelah itu saya akan menguji waktu keduanya, yaitu uji waktu pencarian untuk dari binary search terlebih dahulu, kemudian saya akan mencari uji waktu pencarian untuk hash search. Nah, setelah itu untuk menemukan hasil dari binary search dan hash search, saya akan membuat print hasil pengujian, yaitu dengan print waktu yang dibutuhkan untuk pencarian dalam bentuk per detik. Nah, setelah itu saya membuat print binary search, yaitu binary search timing, dan print hash search, yaitu hash search timings, di mana hasil printnya nanti akan membuat dua hasil, yaitu dua hasil yang berbeda, yaitu dua hasil per detik dari binary search dan per detik dari hash search. Dan hasilnya itu waktu, dan ini merupakan hasil output dari binary search dan hash search, di mana waktu yang dibutuhkan untuk pencarian dalam bentuk detik yang dari binary search sendiri 2,40 per detik dan hash search 8,106 per detik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan analisis atau analisa dari keduanya, yaitu antara binary search dan hash search. Nah, hasil dari analisis binary search yaitu cenderung lebih cepat untuk pencarian perulangan pada data yang sudah terurut, meskipun memerlukan waktu output n log n untuk mengurutkan awal pencarian setelahnya hanya memerlukan waktu output log n untuk setiap pencarian. Sedangkan dari hash search sendiri dapat lebih cepat untuk pencarian pertama dalam beberapa kasus, terutama ketika data tidak terurut atau ketika pencarian dilakukan secara acak, namun waktu yang diperlukan untuk membangun hash table perlu dipertimbangkan kembali. Dari keduanya memiliki kesimpulan bahwa pilihan antara binary search dan hash search tergantung pada sifat data dan kebutuhan dari suatu aplikasi. Gunakan binary search jika data dapat diurutkan atau sudah terurut dan akan sering dilakukan pencarian berulang. Kemudian, gunakan hash search jika pencarian akan dilakukan pada data yang tidak terurut atau jika terstruktur data lebih dinamis atau diperlukan. Nah, pemahaman ini yang mendalam tentang karakteristik dari performa kedua algoritma ini memungkinkan pengembangan untuk memiliki atau memilih algoritma yang paling sesuai untuk kasus dari penggunaan tertentu, sehingga memaksimalkan kinerja suatu aplikasi secara keseluruhan. Jadi sekian perbandingan dan analisis serta algoritma yang saya buat terkait binary search dan hash search. Saya ucapkan terima kasih.